Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa channel Al Hasan dimanapun antum semua berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan istiqomah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas agama yang hak ini. Alhamdulillah, hari ini kita kembali kedatangan tamu kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua pemirsa channel Al Hasan, yaitu Bang Ainur Al-Kaliabangi. Gimana kabarnya Bang Ainur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini beliau ini datang ke sini ya, sama tujuannya juga dengan kunjungan-kunjungan beliau sebelumnya, yaitu ingin membicarakan beberapa permasalahan agama ini. Kali ini mau ngobrol tentang apa ini, Bang Ainur? Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi nih, Tad. Jadi ini kalau inget udah malam nih ya, jam segini biasanya dulu, zaman dulu ini kita biasanya dulu nonton film horor. Film horor, film misteri. Oh, jam-jam segini nih. Oh iya, saya ingat tuh. Ogut ya? Ogut yang kata suka nganterin jenazah itu. Jenazah, iya. Iya, si Ogut. Nah, itu sampai kesini-sini tuh kita jadi demen banget itu sama film-film horor itu. Yang ada yang pocong, kuntilanak, Dracula, vampir segala macam, itu kita jadi demen banget itu. Gara-gara sering nonton film gituan. Sampai sekarang ini. Aduh. Jadi hukumnya bagaimana kalau nonton film-film begitu tuh? Ya, hukumnya dalam Islam ini jelas ya. Hal tersebut pertama nggak bermanfaat. Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan yang nggak bermanfaat buat dia. Nggak bermanfaat. Nggak nambah keimanan, malah menambah dosa. Menipis keimanan. Bukan nambah pahala. Ya, berikutnya lagi juga di situ di film-film horor ditampilkan aurat-aurat perempuan, kadang adegan tak senonoh. Ya, apalagi bikin kita takut kepada setan. Ya, bikin takut kepada setan. Nah, setan bikin takut kepada kita. Padahal kata para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauzi dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, seorang hamba kalau dia semakin takut kepada Allah, dia nggak akan takut sama setan. Tapi kalau seorang hamba takutnya lemah kepada Allah, maka setan akan berani. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW mengabarkan Umar bin Khattab itu ditakuti oleh setan. Kalau Umar lewat satu jalan, setan di jalan sebelah sana juga yang berpotensi pas-pasan, setan pilih jalan yang lain. Kayak begitu ya? Nah iya. Tapi kalau sekarang adanya film-film horor, kita dijejali seperti itu, kita jadi takut. Kita yang hibrid. Iya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna madzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya, mereka itu hanyalah setan. Yang mereka ini cuma ingin menakut-nakuti wali-walinya, wali-wali Allah. Ya, maka janganlah takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah jika kalian beriman. Nah, ini penting ini. Jadi jangan takut sama setan. Begitu. Ya, lagi pula setan-setan yang digambarkan di film-film horor itu saya juga pernah dulu tahu ya. Misteri, makanya saya tahu dulu. Sama lah berarti. Ya, saya tahu dulu kan kita belum ngerti hukumnya ya. Gitu. Sekarang sudah ngerti, alhamdulillah. Allah mudahkan untuk meninggalkan itu. Apalagi setan-setan yang digambarkan di film-film horor itu adalah ya di segala jenis varian setan ya. Iya, ada yang pocong, sundel bolong, Susana itu ya. Sama Bokir saya ingat. Randy Pradana ya. Apa tadi? Setan-setan yang digambarkan itu di film-film horor adalah orang yang telah mati, kemudian dia dibunuh, dia balas dendam, bangkit dari kubur. Nah, ini merusak keyakinan. Merusak keimanan. Nah, itu kalau yang meninggal orang muslim dia jadi pocong. Kalau yang meninggal orang kafir jadi Dracula.
Kalau yang wadon, jadi sundel bolong, kuntilanak lah segala macam. Nah, ini ya, ini kedustaan ya. Ini kedustaan yang merusak akidah umat. Pertama harus diyakini orang yang sudah mati nggak bakal bisa dia balik lagi balas dendam, nggak bisa. Dia di kuburan, hadapin malaikat mungkar nakir. Ditanya marabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kalau dia bisa jawab, dia akan hidup di kubur sampai hari kiamat, selamanya nggak bisa keluar dengan penuh ketenangan, kebahagiaan. Kuburan jadi taman-taman surga. Tapi kalau nggak bisa jawab karena amal ya, amal yang akan membawa dia bisa menjawab, amal yang membawa dia tidak bisa menjawab. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, kuburan jadi jurang-jurang neraka, nggak bakal bisa keluar. Nggak ada ceritanya dia balas dendam, semenit, 2 menit, sehari mau balas dendam kepada pembunuh dia, nggak bisa. Nah, itu yang dulu beli satenya bokir berarti siapa itu? Oh, yang Susana itu ya, makan sate puluhan. Iya, itu kan dia ceritanya mati, dibunuh, jadi kuntilanak sundel bolong. Dia beli sate, dia makan habis. Nah itu kalau film Susana itu ya, itu kan awal itu jadi cerita nih. masih apa lah skenario-nya dia? Aduh, gimana Pak Pardi, kamu mau cerita ya? Iya. Aduh. Murojaah ya. Itu kan kisahnya tuh Pardi Pradana nikahin tuh Susana. Sebelum nikah, bapaknya Susana itu dukun atau apalah. Nah, ini natubu ilallah ya. Kita bertobat pada Allah atas ya kita dulu nggak paham ya, nonton film gitu-gituan dulu waktu SD saya nonton kayak gitu. Ya kemudian itu ada gadis mati, si Susana ini. Matinya ngapa tuh? Nggak, pokoknya mati lah. Cebur sumur kali ya? Ya kemudian nggak tahu, kejepit mungkin ya nggak tahu ya. Kemudian sama dukun dikeluarin, pakai mantra-mantra, setan gitulah, keluar rohnya. Bertarunglah dia, akhirnya kalah, dipaku palanya. Trot, dipantek tuh palanya. Dipantek kan? Iya. Jadilah dia manusia gitu. Cakep lagi ya. Cantik. Diadopsi sama bapak itu jadi anak gadisnya. Pardi Pradana lah lagi berburu cinta sama anak muda. Sama siapa ya? Majes Rugi kalau nggak salah dia. Biar prima. Itu ketemu anak gadis itu, naksir, dia bermaksud nikahin. Bapaknya diam aja karena tahu kan ini anaknya apa namanya? Dapat jaji-jajian gitu. Tadinya iya. kuburan, diambil dari kuburan gitu. Lahirlah anak tuh kan. Nikah anak laki, anak perempuan. Nah si Pardi Pradana ini kok jadi cerita nih? Gak apa ya? Nggak apa-apa deh. Biar tahu lah ya. Pardi Pradana ini akhirnya punya saingan dalam bisnis. Kemudian sama pesaingnya itu datang ke dukun, gimana cara menyingkirkan dari dukunnya tahu itu istrinya itu jadi-jadian. Akhirnya didatangilah rumahnya, dicabut tuh pantekannya, jadi setan lagi. Nah, akhirnya dia balas dendam. Nah, jadilah dia tuh yang pesan sate itu. Ini keyakinan rusak. Pertama, kalau orang udah dikubur nggak bakal bisa keluar. Keyakinan rusak ini. Ya nggak bakal bisa keluar. Bakal bisa balik ya. Ini keyakinan yang rusak parah ini dalam film ini. Yang harus kita luruskan, sanggah. Makanya kalau kita punya teman yang masih nonton seperti itu, kita kasih tahu. Ya, apalagi kita punya pengalaman, ada makrifat di sini. Iya. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa ini rusaknya di mana. Pertama begini, yang namanya mayit kalau sudah masuk kubur itu nggak bakal bisa keluar lagi sedetik pun. Dia sudah beda alam, sekarang dia alam barzakh, alam kubur. Kita ini alam dunia. Yang kedua, kalaulah mereka punya keinginan balik ke dunia, bukan buat balas dendam kepada pembunuh dia, ya mau balas dendam, mau minta bukain tali pocong. Nah itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Al-Quran, ya hatta idza jaa ahadumul maut, jika kematian datang pada mereka, qala rabbirji'un, dia berkata, wahai Rabb, rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, kata mereka.
Apa kata si mayat itu? Kenapa diminta dikembalikan di dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya saya bisa mengamalkan amalan-amalan soleh yang dahulu saya tidak kerjakan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu cuma kalimat yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan di balik mereka itu ada alam barzakh dinding sampai hari kiamat kelak. Jadi dia akan hidup di alam barzakh, di alam kubur sampai hari kiamat. Nggak bakal bisa keluar. Alam balik. Iya, ini surah Al-Mu'minun. Ayat 99 sampai ayat 100. Di ayat yang lain di surah Ar-Rum juga Allah tegaskan, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Sungguh kalian akan menetap di kuburan ini berdasarkan ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Jadi nggak bisa mereka di dunia ini, mereka punya wewenang, punya tindakan sehingga dia bisa balas dendam. Kayak dahulu kita berhasil dibodoh-bodohi oleh para pembuat film sehingga kita percaya. Nah, percaya seperti ini merusak akidah. Karena akidah dalam Islam, seorang yang mati nggak bisa balik lagi ke dunia sampai hari kiamat. Ya, nggak bisa balas dendam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, itu yang harus kita yakini, kayak begitu. Jadi bisa dipahami ini ya. Ini rusaknya akidah film-film horor seperti ini. Ya, kalau dulu ya Mas Ain dulu nonton sampai ketakutan. Iya. Akhirnya berpengaruh sehingga kita meyakini setan itu seolah-olah punya kekuasaan yang dia bisa membunuh, ya, yang dia bisa segala macam. Ini melemahkan hati kita, melemahkan iman kita, dan membuat setan semakin agung di sisi kita, sehingga kita takut. Akhirnya orang kalau tempat-tempat yang dirasa angker, dia menggunakan diri. Misi-misi gitu ya. Misi-misi anak bagong. Anak bagong mau lewat. Anak bagong kan babi hutan. Iya, masa? Nah, itu Jadi begono gitu. Padahal Allah telah jelaskan di Al-Quran. Walaqad karamna bani Adam. Allah telah muliakan bani Adam di daratan maupun di lautan. Nah, ini kenapa kok menghinakan diri di hadapan jin? Nah, ini karena ini salah satunya mungkin efek dari keyakinan yang jelek, percaya bahwasanya orang yang telah mati bisa bangkit atau jin bisa memberikan mudarat. Nah, ini harus disingkirkan keyakinan seperti ini. Jadi gitu tadi ya. Yang namanya orang mati mah udah kagak bakalan balik. Gak bakal balik. Kalau ada orang mati terus malamnya dilihat lagi tuh, itu berarti bukan dia itu ya. Nah, itu jin yang ya menyerupai. Jadi misalkan si korban pembunuhan mati, kemudian dia menampakkan diri di depan orang banyak, itu jangan percaya itu dia. Itu jin. Jin itu untuk menakut-nakuti kita. Ya, ini sudah Allah jelaskan tadi. Ya, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Itu cuma setan yang hendak menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut sama mereka. Takutlah padaku. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Saya rasa begitu aja ya. Ini udah malam ini. Makasih. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan jangan sampai nanti pulang ke rumah nonton lagi sama masih takut seperti ini ya. Baik, demikian aja ya yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.